Selamat datang. Pada kali ini, Jagat Edukasi akan memberikan latihan soal PTS, STS, atau UTS ya, atau penilaian tengah semester atau sumatif tengah semester mata pelajaran Matematika kelas 7 SMP atau MTSN semester 2 Kurikulum Merdeka tahun 2025 dan kunci jawabannya. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe, dan untuk latihan soal PTS, STS, UTS, mata pelajaran lainnya, silakan cek di bagian deskripsi. Oke, dan mari kita mulai latihannya. Rasio waktu yang diluangkan Sinta untuk mengerjakan tugas matematika terhadap tugas bahasa Inggris yaitu 5:4. Jika dia meluangkan 40 menit untuk menyelesaikan tugas matematika, maka waktu yang diluangkan untuk menyelesaikan tugas bahasa Inggris yaitu A. 20 menit, B. 32 menit, C. 60 menit, D. 90 menit. Maka jawaban yang benar adalah jawabannya B. 32 menit. Nah, kok bisa 32 menit? Oke, tebas. Nah, di sini kan diketahui rasionya itu matematika dan bahasa Inggris 5:4 ya. 5:4 rasionya. Lalu rasionya matematika itu adalah 40 menit dan bahasa Inggris kita cari sama dengan 5:4 ya. Jadi matematika ya sudah diketahui 40 menit, kita cari yang bahasa Inggris ya. Jadi waktu yang diluangkan untuk menyelesaikan tugas bahasa Inggris yaitu, nah persamaannya seperti ini. Maka kita jadikan persamaannya seperti ini ya. 5/4 per 40 per X. X itu kita ibaratkan bahasa Inggris ya. X itu sama dengan bahasa Inggris. Jadi X ini yang kita cari ya, yang sama dengan bahasa Inggris. Jadi kita kasih silang. X kita kedepankan, lalu menjadi 4 kali 40 per 5. X sama dengan 32. Jadi B ya, jawabannya 32 menit. B jawabannya. Jika waktu yang dibutuhkan seorang perajin untuk membuat 60 pasang sepatu yaitu 24 hari, maka berapa hari yang dibutuhkan untuk membuat 75 pasang sepatu? A. 40 hari, B. 39 hari, C. 36 hari, D. 30 hari. Maka jawaban yang benar adalah jawabannya D, yaitu 30 hari ya. D 30 hari. Nah, kok bisa 30 hari? Oke. Nah, di sini kan diketahui 60 pasang itu dibuat selama 24 hari. Ya. Nah, lalu kalau 75 pasang berapa hari? Ya. Itu ya. Jadi ibaratkan X hari ya, 75 pasang ini itu X hari. Maka kita cari X ini. Ya. Nah, kita dapat persamaan ini 60 per 75 per 24 per X, yang mana X ini adalah X hari dari 75 pasang ya. Kita kali dapatnya itu 60X ya, sama dengan 1800. Kita kedepankan 1800 per 60 sama dengan 30 hari. Jadi X 30 hari. Jadi untuk 75 pasang itu selama 30 hari. Jawabannya adalah D. Kita lanjut ya. Jika jarak antara kota A dan B pada peta yaitu 2 cm, jarak sebenarnya kedua kota sebenarnya yaitu 80 km. Nah, skala yang digunakan peta tersebut yaitu A 1:400.000, B 1:800.000, C 1:4 juta, D 1:8 juta. Maka jawaban yang benar adalah jawabannya C, yaitu 1:4 juta. Nah, kok bisa 1:4 juta? Oke.
Di sini kan jarak peta yaitu 2 cm. Jarak sebenarnya adalah 80 km ya. Nah, lalu kita jadikan ke cm, maka menjadi 8 juta cm ya. Oke, setelah itu skala, untuk mencari skala itu jarak pada peta per jarak sebenarnya. Mencari skala ya, skala yang digunakan pada peta itu, nah skala rumusnya itu jarak pada peta per jarak sebenarnya. Jarak pada peta sudah ketahui dan jarak sebenarnya sudah ketahui ya. Kita jadikan ke cm, kita samakan ya, sama-sama cm. Nah, sudah dapat jarak pada peta 2 cm, jarak sebenarnya adalah yaitu 8 juta. Kita sama-sama kita bagi 2, yaitu dapatnya 1/4 juta ya. C jawabannya 1/4 juta. Lanjut. Pada peta dengan skala 1/450, sebuah lapangan berbentuk persegi panjang tergambar dalam ukuran 4 cm kali 6 cm. Nah, luas lapangan tersebut sebenarnya yaitu A 216 meter kuadrat, B 432 meter kuadrat, C 768 meter kuadrat, dan D 468 meter kuadrat. Maka jawaban yang benar adalah D, yaitu 468 meter kuadrat. Nah, kok bisa? Oke. Di sini lebar sebenarnya sama dengan panjang peta per skala. Kita cari lebar dan panjang sebenarnya ya, sebelum kita mencari luas lapangan tersebut. Oke, untuk mencari lebar sebenarnya panjang peta per skala. Oke, lebarnya panjang peta adalah itu 4 cm. Sedang skalanya adalah 1/450. Jadi ini 4 cm, kita kali seperti ini, 450 per 1 ya. Dapatnya yaitu ini 1800 cm. Kita jadikan ke meter menjadi 18 meter. Jadi lebar sebenarnya yaitu 18 meter. Setelah itu kita cari panjang sebenarnya. Panjang sebenarnya itu panjang peta per skala. Itu rumusnya. Panjang peta itu 6 cm. Skalanya itu 1/450 ya. Jadi 6 cm kali 450 per 1 ya. Kita jadikan seperti ini. Dapatnya 2700 cm. Kita jadikan ke meter, dapatnya 27 meter. Jadi panjang sebenarnya adalah 27 meter. Maka untuk mencari luas lapangan sebenarnya itu panjang kali lebar sebenarnya. Jadi 27 dikali 18 ya, dapatnya itu nih 468 meter kuadrat. Jawabannya adalah D. Lanjut. Sebuah mesin di suatu pabrik minuman mampu memasang tutup botol untuk 12 botol dalam waktu 80 detik. Nah, banyak botol yang dapat ditutup oleh mesin dalam waktu 2 menit yaitu A 14 botol, B 16 botol, C 18 botol, dan D 20 botol. Maka jawaban yang benar adalah jawabannya C, yaitu 18 botol ya. Nah, kok bisa 18 botol? Oke. Kita cari ya. Nah, di sini kan 2 menit ya, 2 menit. Nah, ini kan banyak botol yang dapat ditutup oleh mesin dalam waktu 2 menit adalah 2 menit ya. Nah, 2 menit ini pertama-tama kita jadikan dulu ke dalam bentuk detik ya. Kita samakan detik ini. Yang mana 1 menit itu terdiri dari 60 detik. Maka 2 menit kita kalikan dengan 60. Ya, 2 kali 60 sama dengan 120 detik. Jadi 2 menit itu sama dengan 120 detik. Nah, maka akan dapat persamaan seperti ini. Jumlah botol 1 per waktu 1 sama dengan jumlah botol 2 per waktu 2. Nah, yang kita carikan jumlah botol 2 ya. Jumlah botol 2 ya. Oke.
Maka akan dapat jumlah botol 1 kan 12, waktu 1 yaitu kan 80 detik. Jumlah botol 2 yang kita cari, waktu 2 yaitu 120 detik ya. Kita jadikan ke detik ya tadi, 120 detik. Maka kita geser ke depan, jumlah botol 2 sama dengan 12 kali 120 per 80 sama dengan 18 botol. Jadi C jawabannya 18 botol. Lanjut. Toko busana modis menjual sebuah baju dengan harga 100.000. Dari penjualan itu ternyata mendapatkan keuntungan 25%. Nah, harga pembelian baju tersebut yaitu A 95.000, B 93.750 rupiah, C 80.000 dan D 56.250 rupiah. Maka jawaban yang benar adalah diketahui kan itu harga penjualannya adalah 100.000. Untungnya 25%. Tanya harga beli. Oke. Harga beli itu rumusnya itu 100% per 100% ditambah P. Yang mana P ini adalah persen untung ya. Persen dari untung berapa. Itu yang maksud P dikali harga jual. Nah, maka kita masukkan angkanya. Harga beli sama dengan 100% per 100% tambah 25% ya, untungnya 25% dikali 100.000 harga jual. Maka dapatnya ini 100 per 125 ya, 125% dikali 100.000. Jawabannya dapat itu C ya, yaitu 80.000 ya. Hasilnya adalah 80.000. C jawabannya. Kita lanjut. Dalam perdagangan, pernyataan-pernyataan di bawah ini benar kecuali A. Untung harga penjualan dikurang A. Untung sama dengan harga penjualan dikurang harga pembelian. B. Harga pembelian sama dengan harga penjualan ditambah rugi. C. Modal sama dengan harga penjualan dikurang untung. D. Harga penjualan sama dengan harga pembelian ditambah untung. Maka jawaban yang benar adalah jawabannya B. Harga pembelian sama dengan harga penjualan ditambah rugi. Ya, itu kecualinya. Lanjut. Seorang pedagang mengeluarkan 2.500.000 untuk menjalankan usahanya. Jika pada hari itu dia mendapat keuntungan sebesar 10%, maka besarnya pendapatan yang didapatkan pada hari itu yaitu A. 2.600.000 rupiah, A. 2 juta ya, maaf, A. 2.600.000 rupiah, B. 2.650.000 rupiah, C 2.700.000 dan D 2.750.000 rupiah. Maka jawaban yang benar adalah D ya, 2.750.000. Nah, kok bisa D jawabannya? Oke, mari kita lihat ya, kok bisa D jawabannya. Oke, kenapa kok D? Nah, di sini kan diketahui adalah modalnya itu 2.500.000. Ya, untungnya 10% ya. Lalu tanya besar pendapatan. Oke. Nah, kita cari dulu 10% dari 2.500.000 ini berapa? Ya, cara mencarinya 10% per 100% kali 2.500.000 sama dengan 250.000. Itu ya 10%. Jadi untungnya sebesar 250.000. Nah, setelah dapat besar pendapatan itu rumusnya modal ditambah untung. Modalnya adalah 2.500.000 ditambah untungnya 250.000. Sama dengan hasilnya itu 2.750.000 ya, D jawabannya.
Seorang pedagang kelinci mendapatkan hasil penjualan sebesar 432.000. Dari penjualan itu ia rugi 10%. Nah, besar modal pedagang kelinci yaitu A. 388.800 rupiah, B. 442.000, C. 475.200 rupiah, dan D. 400.080 rupiah. Maka jawaban benar adalah D yang benar, yaitu ini 480.000 rupiah. Nah, kok bisa D jawabannya? Oke. Bisa D jawabannya ya. Nah, diketahui kan harga penjualan 432.000. Ruginya yaitu 10%. Tanya modal. Oke. Mencari modal rumusnya 100% per 100% dikurang persen dari rugi dikali harga jual. Nah, kita masukkan. Nah, 100% per 100% persen rugi adalah 10%. Lalu dikali dengan harga jual itu 430.000. Maka akan dapat seperti ini ya. 100% dikurang 10% dapatnya 90. Maka 100% per 90% dikali 430.000, hasilnya yaitu ini sama-sama dibagi bagi 10 ya. Maka 10 per 9 dikali 430.000, hasilnya 480.000. Ya, jawabannya D. Oke, kita lanjut ya. Soal selanjutnya. Seorang pedagang mengeluarkan 3 juta rupiah untuk menjalankan usahanya. Jika pada hari itu dia mendapatkan keuntungan sebesar 50%, maka besarnya pendapatan yang didapatkan pada hari itu yaitu A. 3.600.000, B. 3.450.000, C. 3.700.000, dan D. 3.750.000. Maka jawabannya benar adalah B ya. Jawabannya B, yaitu 3.450.000. Nah, kok bisa B? Oke, mari kita cari. Diketahui kan modalnya 3 juta, untungnya itu adalah 15%. Tanya besar pendapatan. Oke, kita cari dulu ya untungnya berapa. 15% dari 3 juta ini berapa? Cara mencarinya 15 per 100% ya. Dikali 3 juta sama dengan 450.000. Jadi 15% ini untungnya yaitu sebesar 450.000. Nah, besar pendapatan. Ya, besar pendapatan itu rumusnya itu modal ditambah untung. Modalnya adalah 3 juta, sedangkan untungnya tadi itu 450.000. Jadi ditambah ya sama dengan 3.450.000. Jadi jawabannya B, 3.450.000. Nilai P yang memenuhi 15 ya dibagi dalam kurung P ditambah 1 sama dengan min 3 adalah A5, B4, C min 5, D min 6. Maka jawabannya benar adalah D min 6. Nah, kok min 6? Oke. Pertama kita ubah dulu ya. Ini 15 dibagi dalam kurung P tambah 1 sama dengan min 3 ini ke dalam bentuk pecahan. Diperoleh seperti ini ya. 15 per P tambah 1 sama dengan min 3. Lalu 15 ini kita kali silang. 15 ya. 15. 3 min 3 dalam kurung P tambah 1. Kita kalikan min 3 kali P, min 3P. Min 3 kali 1 dapatnya min 3. Nah, dapat pesan seperti ini. Oke, kita geser 3-nya jadi plus. 15 ditambah 3 sama dengan min 3P. 15 tambah 3 18. 18 sama dengan min 3P. Jadi P-nya itu adalah 18 per min 3. P sama dengan itu atau min 6 sama dengan P. P-nya adalah min 6. D ya jawabannya. Hasil dari yaitu min 4 pangkat 3 ditambah min
min 4 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 adalah A min 56, B min 512, C min 70, dan D min 72. Oke, maka jawaban yang benar adalah A, yaitu jawabannya min 56. Nah, kok bisa min 56? Oke. Di sini min 4 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 ini. Min 4 pangkat 3 ini sama dengan min 4 dikali min 4 dikali min 4 ya. Dikali sebanyak 3 kali ya. Karena pangkat 3. Begitu juga dengan 2 ini juga 3 kali dikalikan. 2 dikali 2 kali 2. Maka min 4 dikali min 4 dikali min 4 sama dengan min 64, 2 kali 2 kali 2, 3 kali ya. Karena pangkat 3 hasilnya 8. Min 64 ditambah 8, min 56. A jawabannya. Toko busana Baju Sejati menjual sebuah baju dengan harga 250.000. Dari penjualan itu ternyata mendapat keuntungan 25%. Harga pembelian baju tersebut yaitu A 295.000, B 243.750, C 300.000, dan D 200.000. Maka jawabannya benar adalah, nah kita cari ya. Diketahui kan harga penjualan 250.000, untungnya 20%. Tanya harga beli. Oke. Harga beli rumusnya 100% plus 100% ditambah P. P ini adalah untung dari persen dari untung ya. Ini dikali harga jual. Kita akan masukkan angkanya. Harga beli sama dengan 100% per 100 ditambah 25 ya, 25% ya untungnya, dikali 250. Maka 100 per 15 dikali 250.000 ya. Nah, ini dapatnya ini dikali ini. Hasilnya 25 juta per 125 hasilnya 200.000. Di D jawabannya adalah D, yaitu 200.000. Oke, kita lanjut. Pernyataan di bawah ini benar kecuali A. Tara yaitu berat kemasan. B. Neto yaitu berat kotor dikurangi berat kemasan. C. Bruto yaitu berat bersih atau kemasan beserta isinya. D. Rabat yaitu potongan harga. Maka jawaban yang benar adalah C. Bruto yaitu berat bersih atau kemasan beserta isinya. Itu ya kecualinya. Suatu persegi panjang mempunyai luas 84 cm pangkat 2 ya. Nah, jika salah satu sisinya 7 cm, berapakah keliling persegi panjang tersebut? A. 36 cm, B. 83 cm, C. 40 cm, atau D. 38 cm. Maka jawaban yang benar adalah D. 38 cm jawabannya. Nah, kok bisa D? Nah, rumus luas persegi panjang ya, itu panjang kali lebar ya. Panjang kali lebar ya, itu luas persegi panjang ya. Sedangkan rumus keliling persegi panjang itu 2 kali PL ya, atau 2 kali dalam kurung panjang ditambah lebar. Ya, luasnya kan 84. Ya, 84. Nah, salah satu sisinya adalah 7 cm. Nah, kita anggap saja ya kalau 7 cm ini adalah lebarnya, maka kita akan mencari panjangnya ya. Oke. Sehingga lebarnya yaitu sehingga luasnya ya sama dengan panjang kali lebar. Yang dicari kan panjang, lebar dan luas sudah ketahui. Kita masukkan 84 sama dengan panjang kali lebarnya adalah 7 cm. Jadi mencari P sama dengan 84 per 7. Panjangnya adalah yaitu 12 cm.
Lanjut. Maka untuk kelilingnya kita masukkan saja sesuai rumus ini. Keliling adalah 2 kali dalam kurung panjang ditambah lebar. Nah, 2 kali dalam kurung panjangnya ada 12, sudah diketahui, dikali lebar 7. 12 tambah 7, 19. 2 kali 19 hasilnya 38 cm. D ya jawabannya. Hasil dari 4 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 2 dalam kurungnya. Dalam kurung 4 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 2 pangkat 4. Hasilnya adalah A 16, B 64, C 256, dan D 625. Maka jawaban yang benar adalah C, yaitu 256. Nah, kok bisa 256? Oke, kita cari. Nah, di sini sifatnya digunakan yaitu ini. Nah, jika A pangkat M dibagi A pangkat N, maka A menjadi A pangkat M dikurang N. Jadi pangkatnya dikurangkan ya kalau dibagi. Lalu jika seperti ini, dalam kurung A pangkat M pangkat N, maka A pangkat M kali N. Jadi pangkatnya dikalikan. Ya, itu adalah sifat ini yang digunakan. Ini adalah sifatnya. Jadi ini dapatnya 4 ini, 4 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 2. Maka ini kita cari dulu, kita pakai sifat ini ya, ternyata dikurangi pangkatnya. 3 dikurang 2 jadi 4 pangkat 1. Ya, 4 pangkat 1 bertemu dengan 4 ini. Kita pakai rumus yang ini, kita kali 1 kali 4, ya 4 pangkat 1 kali 4. Jadi 4 pangkat 4 jadinya. Maka 4 itu 256. Jawabannya C. Oke, itulah latihan kita pada hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan untuk latihan soal PTS UTS mata pelajarannya, silahkan cek di bagian deskripsi atau playlist. Sampai jumpa.